Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan penerang kubur yang wajib diamalkan oleh umat muslim agar ketika meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah dan dijauhkan dari siksa kubur. Meninggal dunia dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang. Alasan itulah yang nantinya dapat menjadi penerang saat di alam kubur dan mampu menjauhkan dari siksaan api neraka. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah lepas berdoa setelah salatnya memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 perkara, dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan fitnah setelah mati, serta dari fitnah Al-Masih Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain disebutkan mengenai keadaan alam kubur dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya, dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak sampai Allah membangkitkan kamu untuk menempatinya di hari kiamat. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan hadis ini di dalam kitab sahih masing-masing melalui hadis Malik dengan sanad yang sama. Dari penjelasan hadis ini, Rasulullah SAW dapat diambil kesimpulan bahwa setiap umat muslim dianjurkan untuk selalu berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah meninggal dunia. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa saja 13 amalan penerang kubur tersebut? Yang pertama, mengerjakan salat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW yakni mengerjakan salat 5 waktu sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mengerjakannya maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Hal tersebut ternyata juga berlaku manfaatnya. Ketika manusia sudah meninggal dunia, maka yang akan menerangkan kuburnya adalah amalan salat selama mereka kerjakan ketika di dunia. Salat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Amalan selanjutnya yang mampu menjadi penerang kubur yakni dengan bersedekah, memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan, merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Memperbanyak sedekah juga merupakan
amalan yang pahalanya terus mengalir walau orang tersebut sudah meninggal dunia. Dalam hadis riwayat At-Tabrani diterangkan, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, doa anak soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim ini yakni doa dari anak yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, jika anak cucu Adam meninggal, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, membaca Al-Quran agar mendapatkan syafaat. Amalan sebagai penerang kubur salah satunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Pasalnya, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran mampu menjadi penolong di hari kiamat dan juga penerang ketika di alam kubur. Seperti sabda Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, doa selamat di alam kubur dibaca saat tahiyatul akhir. Adapun bunyi bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur dan dari siksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian, dan fitnah dari Al-Masih Ad-Dajjal. Yang keenam, membaca surat Al-Muluk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur adalah dengan memperbanyak membaca surat Al-Muluk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulk. Kendati demikian, hadis dari Ibnu Abbas tersebut dinilai hasan gharib oleh Imam At-Tirmizi, atau bisa disebutkan hadis tersebut memiliki tingkatan di antara sahih dan dhaif. Yang ketujuh, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya yakni dengan memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas menjelang sakratul maut dan dianjurkan untuk membaca sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Bushral Karim Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ashin. Seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian, maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur, dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. Yang kedelapan, membaca tasbih. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan amal. Kedua kalimat itu yakni tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW beliau bersabda, 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai yang Maha Pengasih Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi dan Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim artinya Maha suci Allah dengan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Dengan memperbanyak bacaan tasbih ini, artinya kecintaan kita kepada Allah semakin dekat dengan kasih sayangnya. Hal tersebut yang mampu mendapatkan penerang di alam kubur kelak. Yang kesembilan, melaksanakan haji dan umrah. Amalan lainnya yang mampu menjadi penerang manusia ketika di alam kubur yakni adalah melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Hal tersebut telah disebutkan pada hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir Al-Qurtubi yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah bahwa salah satu penyebab
terangnya alam kubur seseorang, yakni dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Dalil tersebut sudah menguatkan kesahihannya. Yang ke-10, doa sapu jagat kebaikan dunia dan akhirat. Adapun bunyi bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Yang ke-11, doa selamat dari siksa neraka. Doa selamat dari siksa kubur lainnya yang bisa diamalkan. Adapun bunyi bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitahu wa ma lidzalimina min ansar. Artinya, ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Quran Surah Ali Imran ayat 192. Yang ke-12, doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Adapun bunyi bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu birabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Artinya, ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Rabbmu. Maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Quran Surah Ali Imran ayat 193. Yang ke-13, doa minta tidak dihinakan di hari kiamat. Adapun bunyi bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Artinya, ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul engkau, dan janganlah engkau hinakan kami di hari kiamat, sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Quran Surat Ali Imran ayat 194. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan oleh umat muslim agar terhindar dari siksa kubur dan dilapangkan kuburnya ketika meninggal dunia. Semoga kita semua senantiasa mengamalkan 13 amalan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua, meninggal dengan husnul khatimah, terhindar dari siksa kubur, dan mendapatkan cahaya di alam kubur sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.